Assalamualaikum dan salam sejahtera semua pelajar serta penonton channel Bedah Coding. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam seri 2, yaitu cara membina jadwal dalam pangkalan data. Diharap semua pelajar dapat mengikuti seri yang pertama ya, sebab itu adalah kesinambungan daripada topik pada hari ini. Oke, baiklah. Sebelum memahami cara membina jadwal dalam pangkalan data, pastikan semua pelajar telah mengaktifkan ZEM dan mendapat paparan seperti ini. Apakah langkah yang perlu kita lakukan dahulu? Yang pertama ialah kita kena tekan new di sini, baharu ya. New. Ini langkah pertama. Langkah kedua, kamu kena bagi nama pangkalan data yang ingin kamu bangunkan. Di sini saya namakan store sukan. Ya, store sukan. Ini langkah kedua. Selepas itu, langkah ketiga, kita akan buka tab SQL, ya. Apabila dapat paparan seperti ini, langkah pertama yaitu kamu tekan new ataupun baru. Langkah kedua, kamu akan buat nama pangkalan data kamu. Kalau di sini saya akan letak store sukan mengikut buku teks ya. Langkah ketiga, kamu tekan SQL nih. Oke. Apabila kamu tekan, lepas itu type coding ini. Oke, jadi kita coba memahami apakah sebenarnya ini. Coding ini adalah arahan untuk membuat table. Oke, saya terangkan satu persatu. Oke, create table barang. Maksudnya akan terbentuk satu table berjenis barang. Oke, kita bentuk seperti ini. Kita lukislah seperti ini ya. Saya suka menulis begini. Barang. Oke, barangnya ini masih kosong. Selepas itu, sampai di sini no barang. No barang ini adalah variable. Oke, variable. Yang ini baca ini. Lihat seri 1, di sana kita sudah belajar tentang jenis data. Jadi di sini saya tidak berminat untuk menguraikan jenis data lagi. Saya terus gunakan jenis data tersebut. Jadi di sini no barang ini adalah berjenis baca. Maksudnya baca ini adalah satu string yang boleh bercampur nomor, boleh bercampur huruf, boleh bercampur simbol. Tetapi dia bagi limitasi. Ruangnya hanya untuk 6 aksara sahaja. Dan perhatikan nih primary key. Perhatikan nih, dia memberitahu bahwa nomor barang ini berjenis primary key. Oke, kata kunci ya. Oke, selepas itu akan wujud di dalam jadwal itu, yaitu nom barang. Ini secara visualnya ya. Oke, lepas itu nama dia berjenis baca juga. Oke, ruangnya 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi kita tulis sini nama. Oke, macam tu. Dan di sini dia beritahu not null. Not null ini maksudnya nama ini wajib isi, tidak boleh kosong. Begitu. Oke, lepas itu seterusnya kita ada quantity. Ini semua ini adalah variable ya. Quantity. Quantity ini berjenis integer, tetapi hanya perlu 3 ruang saja di dalam ingatan. Jadi kita lukislah dalam kotak penjadwal quantity. Oke. Lepas itu kita ada harga seunit. Float. Nah, float ini saya terangkan di sini ya. Dia mau berapa? 5 ruang. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas itu koma, maksudnya titik, di ujungnya ada 2. 1, 2. Nah, begitulah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 2. Selepas titik perpuluhan. Sebab dia berjenis float. Memang perlu ada titik perpuluhan. Jadi, di sini pun kita simpanlah harga seunit. Oke, lepas itu kita buat macam ni. Oke, lepas itu kita ada ID murid. Oke, ID murid, disediakan ID murid, baca juga. Dia punya ruang 12. Jadi sini ID murid. Oke. Jadi terhasillah kita punya jadwal. Nah, seperti ini ya.
Jadi itu cara pembacaan dia. Oke. Selain itu, ini bonus untuk kamu ya. Kalau menulis coding dalam SQL seperti ini, pastikan, nah ini wajib ya, wajib. Setiap arahan ini mesti ada koma nih. Setiap arahan nih, koma. Kecuali yang terakhir, tidak koma. Sebab tidak ada sudah pernyataan di sini. Ya, itu kena tahu. Kalau tidak akan berlaku kesalahan dalam penulisan. Diharap semua pelajar paham ya bagaimana membaca coding SQL. Jadi dalam seri ini kita tumpukan kepada bagaimana cara untuk membina jadwal, dan inilah dia punya cara. Baiklah pelajar, sekarang saya sudah tulis ya. Apa yang saya tulis sini sama yang saya sudah beritahu tadi, saya tulis semuanya. Selepas kamu tulis semua coding tadi di dalam SQL, dalam tab SQL ini, maka kamu akan tekan go ataupun kirim kalau dalam bahasa Melayu. Setelah kamu tekan kirim ataupun go, maka SQL akan memberi signal bahwa kamu punya jadwal telah berjaya, warna hijau. Tetapi kalau yang keluar di sini warna merah, maksudnya coding yang kamu tulis itu ada yang salah, dan dia akan beritahu salah itu di bagian sini. Jadi coding ini tidak kesalahan, tabel barang tadi telah berjaya diwujudkan. Di manakah letaknya jadwal barang yang kita tulis ini? Lihat di ujung sini ya. Tadi mula-mula saya beritahu bahwa saya membuat satu pangkalan data store sukan ini ya. Lepas itu saya buat tabel menggunakan arahan ini, maka wujudlah tabel barang di dalam store sukan. Kita telah berjaya untuk membuat tabel barang. Tahniah kepada pelajar yang mengikuti siri ini dan membuat coding di komputer sendiri ya. Anda telah berjaya membuat tabel barang. Setelah tabel barang telah wujud, maka bagaimana kita melihat paparan seperti ini? Oke, senang, mudah saja. Kamu pergi structure. Tekan nih, kamu akan melihat secara detail. Oke, nomor barang. Oke, nomor barang, baca 6. Oke, dan dia adalah, nampak kunci nih? Dia adalah kata kunci untuk jadwal ini. Lepas itu nama, dia ada baca 10 ruang. Oke, lepas itu quantity integer ada 3 ruang. Harga seunit ada 5 ruang dan 2 titik perpuluhan di belakang. Dan ID murid ada baca ada 12 ruang. Oke, jadi inilah caranya untuk membina jadwal. Baiklah pelajar, sebagai latihan untuk membina jadwal, kita lihat soalan. Soalan ini saya bela pelajar untuk lebih mengukuhkan bagaimana kita membuat jadwal. Saya ambil soalan, contoh soalan-soalan negeri, saya ambil negeri Pahang tahun 2023. Dalam soalan ini dia minta apa? Jadwal menunjukkan maklumat sewaan bilik bagi pelanggan yang menginap di Hotel Seri Pahang bagi bulan Agustus 2023. Jadi kita lihat dulu. Ini adalah jadwal sewaan. Lepas tu dia punya medan ada berapa? 1 nomor KP, 2 nama, nomor bilik 3, tarik masuk 4, dan kita ada bayaran. Berapa medan dia? 1, 2, 3, 4, 5. Di bawah ini adalah rekod dia. Ini dinamakan sebagai rekod, rekod. Oke, sebagai rekod. Dalam soalan ini kita diminta untuk mencipta jadwal sewaan. Jadi kita ciptalah. Oke, mudah saja ya. Tadi saya sudah beritahu apa sinteks dia. Kita akan mulakan dengan create. Tulislah create table. Create table nih, ini tidak boleh diubah. Yang begini arahannya. Yang boleh diubah adalah nama table itu, sewaan. Di sini sewaan. Sebab soalan sewaan, jadi saya simpan sewaan lah.
sewaan. Oke, lepas tuh saya buka kurungan. Nah, lepas tuh perhatikan pelajar, ini N huruf besar, ini O huruf kecil. Nah, pastikan kamu tulis pun sama. N huruf besar, O huruf kecil. Lepas tuh di underscore macam ni, KP itu huruf besar, maka KP mesti huruf besar. Tidak boleh tidak sama ya. Kalau tidak sama, maksudnya akan berlaku kesalahan. Jadi nomor KP ini kita akan istiakan sebagai waca. Oke, waca. Jadi tulislah waca. Ruangnya nomor KP ke-12 kan. Nah, dan jadikan ini sebagai kunci utama, primary key. Oke. Ya, lepas tu selang dengan koma. Nah, itu wajib. Lepas tu kita ambil lagi nama. Nama awalnya huruf besar, yang lain huruf kecil. Jadi sama. Oke, istiakan juga sebagai waca. Kenapa waca? Sebab manalah tahu namanya ada lain-lain selain daripada huruf, ada lagi simbol kah? Ada kan selalu nama ada alias, ada apa? Ada nomor kan namanya itu. Oke, lepas tu saya nama ni saya bagi ruang 50 lah. 50. Terpulang lah. Kalau kamu bagi ruang 20 pun boleh. Ya. Ini adalah ruang. Dan saya pisahkan dengan koma. Oke, lepas tu saya simpan apa lagi? Nomor bilik. Huruf kecil lah. Nah, saya pun sudah salah. Huruf kecil. Oke, nomor bilik saya istiakan juga sebagai waca. Waca, dan saya simpan ruang nomor bilik itu, katakanlah saya simpan ruang 5 aja. Nah, dipisahkan dengan koma. Lepas itu seterusnya tare. Tare masuk. Oke, tare masuk. Dan tare masuk ini adalah berjenis date. Tare ya. Oke, lihat balik seri 1, di sana sudah ada jenis-jenis data dalam SQL. Rujuk balik ya. Oke, saya simpan date. Contoh. Oke, koma lagi. Sampai di sini bayaran. Bayaran nih, sebab dia mempunyai titik perpuluhan. Oke, maka saya istiakan sebagai float. Oke, bayaran kan currency. Jadi saya simpan 5,2. Oke. Jadi saya tidak perlu lagi koma di sini sebab ini yang terakhir. Oke, lepas itu tutup kurungan. Maka dapatlah kita berapa markah? Ini biasanya 5 markah nih, ya. Biasanya dalam pemeriksaan ini adalah 5 markah. Nah, mudah kan dapat 5 markah? Oke, paham semua pelajar? Bagaimana untuk membina jadwal? Mari kita lihat contoh yang kedua. Bagaimana membina jadwal? Ini soalan saya ambil daripada contoh soalan-soalan negeri Perak pada tahun 2023. Di sini ada jadwal soalan. Ini ada jadwal ujian. Dan ini adalah jadwal guru. Dalam soalan ini kita diminta untuk mencipta jadwal soalan. Nah, yang ini soalan. Bagaimana kita mencipta? Gunakan ilmu tadi. Mudah saja. Sudah pun dinyatakan di sini. Tetapi kita kena dalam bentuk bahasa SQL. Nah, saya bagi 10 jam untuk mencipta jadwal soalan ini. Ya, ambil pen, ambil pensil atau apa saja. Gunakan ilmu yang saya ajar tadi. Oke, belajar. Sekarang saya bagi penjelasannya. Dalam jadwal ini ada 3 jadwal kan? Oke. Ini jadwal ujian. Dia dihubungkan menggunakan apa dengan soalan? Dalam jadwal ujian, berapakah dia punya variabel? Dalam jadwal ujian, kita ada kode ujian, tajuk, arahan, dan masa. Dan kode ujian ini adalah sebagai dia punya kunci prima. Oke.
Di sini dalam soalan pula kita ada nomor soalan, ID guru, kita ada kode ujian, kita ada soalan, pilihan E, pilihan B, C, D, dan jawaban betul. Oke, jadwal guru pula ada ID guru, ada nama guru, dan ada kata laluan. Jadi kita kenal pas dahulu, ini dia punya KP. Untuk jadwal ini KP. Dan ini adalah nomor soalan adalah KP untuk jadwal soalan. Jadi kode ujian disambungkan ke soalan menggunakan kode ujian. Jadi kode ujian ini adalah KE bagi jadwal soalan, ya. Jadi KE dia. Tetapi di sini dia adalah KP. Oke, apa dia KE? KE ini kunci asing. Di sini kode ujian, di dalam jadwal ujian dia adalah kunci primer, kunci utama, ya. Oke, di dalam jadwal guru, ID guru disediakan sebagai KP. Dan untuk menghubungkan jadwal guru dengan jadwal soalan, dia menyambungkan ID guru di sini. Nampak nih ID guru? Dia menjadi KE di dalam jadwal soalan. Oke, barulah berlaku hubungan antara jadwal ini. Dan ini yang dimaksudkan dengan pangkalan data. Pangkalan data ialah menghubungkan satu atau lebih jadwal. Itu definisinya. Jadi pelajar, jawabannya bagaimana untuk membina jadwal soalan? Saya bagi penyelesaian ini adalah skema jawaban yang telah dilakukan. Perhatikan, mula-mula soalan ini minta jadwal soalan, maka kita akan create table soalan. Jangan pula ubah di sini nama lain. Soalan kata bina jadwal soalan, maka di sini kamu kena ikut juga create table soalan. Oke, lepas itu nomor soalan adalah sebagai KP dalam jadwal soalan, maka kita akan buat di sini. Nomor soalan disediakan sebagai baca 10 primary key. Oke, lepas itu ID guru KE kita sediakan juga ID guru baca. Lepas itu kita ada kode ujian. Masukkan semua tuh dengan cara seperti ini, sama kan? Nah, sama. Lepas itu kamu declare di sini foreign key ini adalah kunci asing. Berapa kunci asing kita? Ada 2, yaitu siapa? ID guru. Oke, dia adalah reference daripada siapa ini? Ini adalah jadwal guru. Oke, daripada sini. Nah, begini caranya, ya. Lepas itu kita ada lagi foreign key yang kedua, yaitu kode ujian. Oke, referensinya daripada jadwal ujian ini, yaitu kunci primernya adalah kode ujian. Nah, beginilah caranya. Jadi dari segi pemarkahan pun dia banyak nih, ya. Pemarkahan lihat di sini, create table 1, nama table 2, primary key 3, foreign key kita ada 2 kan. Jadi berapa sudah ini? 1, 2, 3, 4, 5 markah sudah. Atribut lengkap, apa ada atribut lengkap? Atribut lengkap ini atributnya. Nomor soalan, ID guru, kode ujian, soalan, pilihan E, pilihan B, ini dinamakan sebagai atribut. Nah, 2. Sudah 2, 7 sudah kan? 2. Jadi 7 sudah. Oke, atribut tidak lengkap. Kalau tidak lengkap ada yang tertinggal di sini. Katakanlah pilihan D tiada. Kamu lupa tulis. Nah, hendaklah kamu dapat 2 markah. Sebab tidak lengkap, kamu hanya dapat 1 markah saja. Jenis dan size data sesuai. Jadi, kamu dapat 1. Jadi semua ini kamu akan dapat 8 markah. Diharap selepas siri ini, siri 2 ini, kamu sudah boleh membina jadwal menggunakan arahan SQL, sama ada menjawab soalan ataupun terus hands on di dalam pangkalan data MySQL, ya. Kita jumpa lagi di siri akan datang. Ikuti terus siri ini step by step dari siri ke siri agar lebih paham
dan yakin untuk menjawab soalan SQL ya di dalam peperiksaan SPM. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Bye bye.